A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ya bunda yang baik yang dirahmati Allah, pernah saya bilang waktu itu, tahun ini tahun rasa. Tahun apa? Tahun rasa membuat kita menjadi pribadi yang pintar merasa. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Nah, ternyata Allah Rabbul Alamin, Rabb kita itu juga sama. Allahu latifum bi. Allahu latifum bi ibadi. Allah itu maha lembut. Jadi setiap orang perlakuannya beda-beda. Ada yang dikasih teguran keras, ada yang disenggol dikit ya orangnya udah cepat balik gitu. Makanya disebut latif. Ya latif, orang yang sangat Abdul Latif misal gitu, orang yang sangat berlemah lembut, penyantun, penyayang. Nah, begitu disebut Allahu Latif. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif. Allah yang maha lemah lembut. Berperilaku lemah lembut itu bagian dari mempraktekkan ayat-ayat Allah. Kita sopan, kita santun, kita respect, kita hormat sama orang. Itu juga bagian dari Ya Latif. Nah, apa yang saya mau garis bawahi abang kakak, berperilaku baik, berperilaku lembut itu juga mengundang yang maha lembut. Tegas dengan keras, beda enggak? Beda enggak tegas sama keras? Dalam Islam yang diajarkan apa? Hah? Apa? Tegas. Islam mengajarkan kita untuk tegas, bukan keras. Nabi Musa tegas, Nabi Muhammad tegas. Abu Bakar ketika menjadi khalifah tegas. Bahkan pada saat para sahabat tidak berani berkata apa-apa, Abu Bakar dengan santai mengatakan, saat itu Umar lagi baper ya. Maksud itu lagi sedih ya. Namanya sahabat ya, cintanya Masya Allah, bukan hanya mencintai tapi berkorban harta, tenaga, waktu, semuanya untuk baginda Rasul. Saat itu Umar bilang, siapa yang bilang Muhammad mati ku tempas lehernya. Kalau Umar ngomong gitu mana dia berani?
Tapi apa yang terjadi abang kakak? Saat itu Abu Bakar dengan santai mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Akhirnya lepaslah pedang Umar. Itu yang disebut dengan tegas. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Apa orang-orang ini? Balas. Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya. Dasar buaya. Balas lagi. Kelewatan, keterusan. Enggak. Kita enggak buka celah. Saya enggak cari pacar. Kalau mau nikah serius, hubungi orang tua saya, ini nomor HP. Datanglah ke rumah kalau berani. Gitu. Waktu saya ngisi di Pondok Putri, saya bilang, antum sudah ngerti, sudah paham. Peluang-peluang maksiat tutup. Berlaku lemah lembut itu bukan berarti kita tidak bisa menentukan sikap. Menolak, mengatakan tidak, itu tidak harus marah-marah. Dah, aku tidak mau. Tinggal bilang, mohon maaf, saya belum bisa ikut. Udah. Habis itu kena omongan orang kan, walah sok suci. Udah diam. Tak usah balas. Daripada kau sok najis bisa gitu. Aku ini udah hijrah ke jahanam semuanya. Bibir kau. Allahu latifum bi'ibadih. Bentuk latifnya Allah apa? Allah tutup aib kita. Latif enggak tuh? Lembut Allah kasih sakit. Saya nih juga ngerefleksi ke dalam, kan tahun ini tahun rasa ya, lembut-lembut lah mudah-mudahan hati kita nih ya. Maksud saya antum udah dengar SMK tiap hari kayak gini nih, mudah-mudahan lah tambah baik sama istri, tambah baik sama suami gitu. Nggak ada gunanya antum berkelahi sama istri, berkelahi sama suami itu menang jadi abu, kalah jadi arang. Kalau nasi goreng abu nyaman bisa beli ruko. Kita jadi kabu-kabu, tak ada gunanya. Nanti tuh nyesal. Gitu kah abang-abang berkelahi sama istri itu? Tak ada gunanya, demi Allah tak ada gunanya. Ngalah tuh biasalah. Nanti tengok momentum, kalau pas waktunya lagi tepat, ngobrol baik-baik. Belum mau berubah, ya memang tugas kita bukan berubah. Pajak ditanggung pemenang kan? Kan waktu saya terima nikahnya si Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian, itu sama dengan saya terima dosa-dosanya, saya terima kelakuannya, saya terima air liurnya, saya terima semua. Makanya waktu mau nikah tuh ditanya, ini nikah kemauan orang lain atau kemauan sendiri? Kau yang milih atau kena pilih kan? Mumpung belum. Apalagi latifnya Allah kepada kita. Nah, di ayat ini dikasih tahu yarzuqu may yasha. Saya makin kesini tuh makin mentadaburi makna rezeki. Saya semakin paham dan semakin ngerti betul-betul rezeki tidak mesti berbentuk uang. Ada rasa di hati, itu juga rezeki. Misalnya contoh yang kecil ya, kalau saya ya rasa malu. Mari ngobrol sama adik-adik di sini ya, berapa orang sih? Yang berapa orang tuh? 1, 2, Ridwan, Zakwan, ada Muammar, ada Muhtar. Saya bilang kita sadar nggak sih? Ada satu kan Muammar sama Rani. Muammar sama Rani ini baru nikah.
kontrakan kan gitu. Yang umumnya kan. Ini Masya Allah tabarakallah, dapat wakaf manfaat, dapat rumah, suruh tinggal, suruh makan. Saya bilang ini rezeki nak. Diam dan nunduk. Iya ke, rezeki. Apa kerja ente? Mana saya bilang urus masjid ke. Tidak ke 5 waktu sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Di mata manusia tuh, ini orang kurang kerjaan gitu loh. Nggak punya masa depan kerja di masjid tuh. Gitulah kalau udah kumpul keluarga besar. Betul nggak? Antum kena ceramah pasti kalau udah kumpul keluarga besar. Maka cara ngadapinya dia nanti nasihatnya tuh tinggi sampai langit ke 10. Saking tingginya tuh. Kalian harus ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Yuk makan yuk kata dia. Yang ngasih nasihat tadi nih siapa? Antum. Nah gitu. Kalau bacot bagus. Ngerasa enggak pas kumpul keluarga kemarin? Ayo. Saya udah nahan-nahan dan nih terpaksa lah ngegas. Ngerasa kan? Ngapain ke masjid terus? Hah? Begitu ada sembako datang nggak dia? Lihat, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Kata-kata man yasha nggak bisa diprediksi. Ini rajin kerja nih, rajin dagang, kayaknya sukses, masuk karir. Yang ini masjid, imam baca Quran, imam baca Quran. Di mata manusia Allah nikah, yang punya rumah orang Pontianak, tinggalnya di Inggris, kunci Inggris. Bukan. Mana? Nama daerahnya tuh? Pokoknya samping Siantar tuh lah, dia lupa saya. Kumpul keluarga arisan pula. Dengar azan malah ngocok arisan. Bagus kan? Hidayah ndak ada urusan sama waktu kerja di lembaga yang lama, lembaga keuangan, dipuji-puji. Wah, mantap. Mantapnya pakai file, mantap. Begitu resign, apa kau nih? Yes. Aku tuh nggak bisa begini. Suamiku nggak punya harga diri lagi di mata keluarga. Emang berapa harga selama ini? Bang, kumpul keluarga arisan, dengar azan diajak sholat ke masjid malah ngocok arisan. Sama bang, oh rupa kejadiannya sama. Tuh. Sibuk tak sama kentang, sibuk sama baju tersage-sage. Hidup dah antum lebaran kemarin tuh? Hah? Nengok tak? Saya malas ya bikin video lagi dah, tak kuasa dah saya. Betul kan? Azan gimana? Makan tuh ke masjid. Gampang baju baru tuh. Saya tuh gatal pengen bikin konten. Udah saya bilang. Aku nggak mau ngerusak perenunganku. Jadi di Lampung tuh kan saya ngerenung. Buka buku, baca, lihat-lihat video, ngerenung kadang saya, nengok fenomena jalan, nengok orang.
Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Saat itulah kita merenung panjang. Oh, betul-betul rezeki tak bisa hanya berbentuk uang. Pernah saya duduk di sebuah kafe warung kopi gitu di Jakarta. Itu kami lagi rapat, lagi ngomongin bisnis, lagi ngomongin duit, lagi ngomongin apa macam-macam lah. Terus tiba-tiba azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua mendadak langsung diam, meletakkan HP. Yang di ruangan itu ada 9-10 orang. Semua letakkan HP, langsung diam, langsung jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab azan sampai selesai, lalu sama-sama Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatu. Masya Allah, saya bilang, ketemu saudagar pengusaha kaya raya, beli mobil cash 800 juta. Bukan mobil-mobilan yang berbunyi sana, peot sini, ya kan? Kredit, dadit gitu. Tak ada. Ini beli mobilnya cash 800 juta. Saya bilang, berhenti saya, alhamdulillah, saya bilang, bersyukur ya, saya bilang, kita nih hari ini dikasih waktu sama Allah untuk bisa menjawab azan. Antum kira itu tidak rezeki? Rezeki luar biasa, bos. Dan saya saat itu dengan izin Allah, bukan berarti saya mengesampingkan antum, enggak, saya mau ngasih tahu. Saya saat itu sedang ada duit di rekening itu ada gitu. Mau beli apa gitu, insya Allah ada gitu. Tapi yang saya renungkan tuh, Masya Allah, Tabarakallah. Iya ya, rezeki itu besar sekali dari Allah kalau kita mau rasakan benar-benar gitu. Hidayah mahal. Anak muda lagi lucu-lucunya nongkrong di masjid, ada kerjaan kita nih. Ngapain kita ke masjid? Tuh sana bundaran digulis tuh. Joget-joget ke tenet gitu. Ngapa ke? Kepala dibawa ke. Sal. Apa ente di masjid, Sal? Izul malam minggu nih Zul. Saya bilang, ngacau dia kan. Malam minggu nih Zul. Ngapa Zul? Hehehe. Tidur ya Ustaz. Tidur Zul. Tidur Ustaz, tidur awal. Antum coba ya, renungkan gitu. Yang kecil-kecil nih kadang lepas, kadang miss. Oke, mungkin secara finansial duitnya mungkin belum. Saya bilang tidak, bukan tidak ya. Saya bilang belum sebanyak dulu. Tapi ketenangan Allah udah kasih dari awal. Ngerasa gak? Tinggal sabar jalani prosesnya. Sampai waktunya nanti Allah angkat derajat, naik kok ke zona kanan atas tuh pasti. OTW, kanan atas. Kanan bawah kan miskin muhasabah. Ya kan? Betul gak? Susah muhasabah. Itu kanan bawah. Nah, kanan atas itu kaya raya, bersyukur gitu. Mau enggak? Itu tadi bilang Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nah, kata-kata qawi ini yang membuat saya waktu itu ngerasa gini. Oke, aku paham sekarang kenapa banyak orang-orang yang berada di jalan Allah itu kok semangat betul gitu. Kayak tak punya takut-takutnya. Karena dia adalah Abdul Qawi, hamba dari yang maha kuat. Abdul Aziz, hamba dari yang maha perkasa.
Yang ngasih dia energi, yang ngasih dia kekuatan, yang ngasih dia kesehatan, yang ngasih dia keselamatan, perlindungan adalah Al-Qawiyul Aziz. Masya Allah. Abdul Qawi, Abdul Aziz. Akan sampai masanya ada di zona kanan atas. Naik insya Allah. Naik tak? Pindah zona tak? Pindah insya Allah. Cemana caranya? Latihan dari sekarang. Apa tanda-tanda orang zona kanan atas? Berbagi. Kemarin ada Bang Jerry berangkat umroh, berangkat haji, tasyakuran. Ini saya cerita ya, bukan untuk memis-memis sama antum, tidak. Tapi antum mulai berpikir dari sekarang. Ini acara sore katanya ada makan-makan. Ngintip-ngintip, tanya sama bagian, sore ini ada acara makan-makan ya? Iya, Bang Jerry mau berangkat umroh, haji. Oh, tengok, oh, belum ada buah. Beli semangka. Patungan lah, Jul, 10.000 Jul. Please, 4.000 please. Roll, 4.000 lu. Kumpul. Dapat 20.000, 30.000, pergi ke tukang buah. Potong, sajikan. Memang mampunya sebiji. Tapi di situ Allah lihat, orang ini tak berduit ya. Udah jadi penghubung. Ibu-ibu tengok. Jadi maksud saya, mental kita tuh jangan mental cuma apa? Apa mentalnya? M-A-M-A, J-O-J-O-H. Gitu. Sip ya? Fraza hari Jumat, kan ibu-ibu tak ada Jumatan. Ada minuman gelas, harganya 24 juta satu kardus. Berapa sekarang 24 juta masih? Masih 24 juta? Ada yang mungkin 30 juta lah satu kardus tuh. Saking lah mahalnya tak mampu orang beli. Saya cuma ngasih sedus, itu iblis, itu setan. Memang sekarang segini ya Allah, satu dus seminggu kali 4 minggu sisihkan. Jadi jangan cuma amin zona kanan atas amin, enggak gitu. Apa actionnya dalam waktu dekat nih? Besok Jumat. Belum tentu masih hidup. Kan tadi saya bilang, apa PT-PT, patungan. Kan di pondok ini kita diajarkan bukan hanya bergerak tapi menggerakkan. Mikir, dah kau bagian pungut sampah, aku bagian nyiapkan plastiknya ya. Mungkin itu baru tenaga. Mantap. Aku bagian motong-motong buah lah baru bisa. Ada yang memang tidak nampak orang-orangnya di belakang layar sana. Tahu saya tuh yang suka nyuci piring siapa, yang bagian-bagian di dapur tuh tidak nampak, tidak tersorot. Tapi Allah latifum bi'ibadih, yarzuqu may yasha. Allah tahu tidak yang memang betul-betul mau terlibat. Tahu ngeluarkan sesuatu, Allah tahu. Tapi yang buta kayu yang datang-datang apa? Terus dia komen lagi tuh, ini jak lauknya. Pengen gitu dielus-elus ginjalnya tuh. Apa? Pakai kunci Inggris. Jadi jangan hanya datang untuk ham. Udah ya? Ayo baca sama-sama. Allahu latifum bi'ibadih
yarzuqu man yasha. Allahu latifum bi'ibadihi. Yarzuqu man yasha. Wa huwal qawiyyul aziz. Kebaikan-kebaikan tuh gas. Kalau punya niat amal soleh, eksekusi. Udah dibikinkan di depan tuh tumpuk tengah. Tumpuk tengah, ada gula setengah bungkus, letak. Ada sirup daripada expired, geser. Udah kita buatkan fasilitasnya. Antum ikut ngejapri. Saya dulu ngajarkan orang gitu, japri satu-satu. Ada yang mau ikut dah. Besok kita ada makan-makan di masjid. Kena omongkan pasti. Kena caci maki pasti. Sejak kapan kau ngemis-ngemis? Astagfirullah, aku nggak ngemis. Kayak gitu. Wah, marah, baper. Padahal Allah tuh lagi menurunkan rahmatnya. Kalau kita ngeresponnya benar, turun rahmat Allah. Tapi karena baper tadi, apa? Baper, tak jadi turun rahmat. Yang turun malaikat maut. Di mana di dunia ini antum tidak kena omongkan tuh di mana? Coba carikan saya tempatnya. Ya, di mana? Di gunung? Di pantai? Di mana? Di kampus, di sekolah, di masjid, semua tempat. La salamata min kalamin nas. Kamu tidak akan pernah selamat dari ucapan dan kata-kata manusia. Pakai batik salah, pakai koko salah, pakai gamis salah, pakai baju istri lebih salah lagi. Di mana tempat di dunia ini antum tidak diomongkan orang? Cari. Antum posting kena omongkan. Antum tak posting kena. Antum berharap tidak kena omongkan, masuk dalam tanah. Insya Allah berhenti orang. Itu pun masih insya Allah. Nyetak tulisan kena omongkan. Mikul beras kena omongkan. Namanya bibir orang. Mana kita nangkapnya? Nggak bisa. Capek mulut koyak, nggak bisa juga. Maka orang bilang sama saya, Ayaman nggak usah makan cabai ya. Ngapa pula? Saya bilang, nggak makan cabai, pedas dah mulutnya. Oh iya, boleh lah. Dikubur pun masih diomongkan orang, betul nggak? Oh bapak itu dulu ya Allah masjidnya. Dia tuh dulu jadi dosen ya Allah killer sekali. Habis ku dikasihnya nilai D-. Ada D-. Ada ke dosen D-? Nggak ada ya. F. Nggak D-, F. Farah. Allahu Akbar. Ayo ulang. Allahu latifum bi'ibadihi. Allahu latifum bi'ibadihi. Maksud dari kalimat ini, Allah tuh menentukan dosis kasih sayangnya, menentukan hadiah, reward dan rezekinya kepada hamba tuh dibikin sama Allah beda-beda. Ada yang hari lagi sedih, ada yang ngasih semangat. Nah itu latifum bi'ibadihi. Ada yang lagi lapar, atau ada yang nawarkan makan. Latifum bi'ibadihi. Nggak bisa dipukul rata, semua kasih makan itu enggak. Kebutuhannya beda-beda. Ada yang hanya sekedar pengen didengarkan gitu. Oh begitu. Oh masya Allah. Saya masih belajar sama kakak. Belum jadi suami yang baik. Belum, jauh masih. Saya ini masih tiap hari muhasabah. Asal dah masuk rumah lepas kopiah, jadi suami.
Gimana caranya jadi suami yang baik? Gimana caranya jadi ayah yang baik? Berpikir terus, meluk-meluk anak, sayang-sayang. Karena saya tahu ini sebentar ya nih. Ada masanya mereka akan hidup sama orang lain. Dan saya cuma bisa nelpon, nak, lagi di rumah nak, ada bisa ayah datang. Mungkin begitu nanti, wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi mumpung dia masih kecil, peluk-peluk, sayang anaknya, sayang sama ayah nak, sama bunda nak, sayang. Peluk ayah sini, peluk. Masih bisa, masih kecil. Ada masanya nanti Kak Iya, Kak Ara, ini diambil sama orang kan. Jadi ngeletak kopiah lalu pengasuh selesai masuk rumah. Istri juga sama. Ini Bunda Uu, ini istri saya. Dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Karena orang yang paling dekat dia. Cemana perlakuan saya sebagai suami? Karena yang paling banyak hisab suami kan? Betul nggak? Antum baca tuh dalam syariat Islam, siapa yang paling banyak kena hisab Allah? Suami. Enak kita perempuan, apa amalannya? Coba lihat. Bagaimana orang bisa masuk surga, perempuan itu bisa masuk surga lewat pintu surga yang dia bisa pilih sendiri. Apa? Cuma 4 ya? Baca. Coba tengok. Apa pertama? Coba cari. Kalau dia menegakkan sholat, terus berpuasa, menjaga kemaluan, ya kan? Dan taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Selamat nggak dia? Selamat. Kata hadisnya begitu. Fakta di lapangan, kakak-kakak, Pah ke mall ya Pah. Mama di mana? Udah di mall. Minta izin ke pemberitahuan notifikasi nih. Hehehe. Suaminya diam, ngelus dada. Ada nggak aturannya perempuan tuh kalau keluar rumah harus izin suami? Ada kan? Ada. Sholat, puasa, jaga kemaluan, taat sama suami. Sampai disebutkan dalam hadis itu dakhalal jannah haitsu ma sya'at. Ada 8 surga tuh. Ada bertingkat-tingkat surga. Dia suruh milih mau yang mana. Mantap atau mantap sekali? Mana yang perempuan, mana yang perempuan. Bagus itu kalau orang kawin tuh kasih banner rusak-rusak itu. Khusus untuk engkau para wanita yang jadi pengantin baru, nih engkau bisa masuk surga. Model istri yang kayak gitu harus kita apakan Ustaz? Syukuri gitu. Doakan. Ya? Ya, bayar. Mudah-mudahan ya Allah takdirkan. Jadi gini abang kakak, masuk ke rumah jadi suami, jadi ayah kalau laki-laki. Kakak-kakak di rumah jadi istri, jadi ibu. Nggak usah nuntut orang lain, karena sakit nanti. Saya gitu caranya supaya badan saya tetap sehat, otak saya tetap berpikir waras. Saya masuk ke rumah sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah. Udah. Apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi yang harus saya tunaikan, apa yang harus saya inikan yang belum, nah saya kerjakan, fokus sama itu aja. Kalaupun ada perlakuan dari orang lain, entah dari anak, dari istri, dari tetangga, dari apa gitu, itu saya anggap bonus bukan tujuan. Karena mengharapkan itu terjadi sama saya, itu bikin hati saya kuciwa. Saya udah pernah di fase itu, masa ngulang kebodohan yang sama. Misal gini, contoh kebodohan yang pernah saya alami. Tapi antum mau tiru boleh enggak apa-apa. Kok dia begitu sih sama aku gitu? Kok dia enggak paham-paham aku?
Itu tuh kebodohan yang amat sangat, mengharapkan orang lain paham, memahami kita. Itu kebodohan, dan saya sudah pernah kecewa berkali-kali. Bayangkanlah orang kaya, Mercy, BMW dan lain-lain, kan bayar gaji ihsan cuma 150 ringgit, padahal mobilnya besar-besar gitu. Dia tak berduit, cuman lah tuh. Dia tak paham ke aku nih tak berduit. Dia tak paham ke aku nih mau beli susu anak. Dia tak paham ke aku nih lapar dari pagi belum makan. Lama saya mikir, oh itulah belinan air mata saya. Hari inilah aku bersumpah, berharap. Hari inilah terakhir aku berharap sama manusia. Dan sakit, luka itu tuh saya jaga sampai sekarang. Kejadian itu kan 2010 mungkin, 2011. Sekarang udah 2000 berapa? Masih saya jaga rasa itu. Kemarin yang materi Munzalan Camp, apa saya bilang? Rasa sakit sama dengan energi. Itu saya jaga rasa sakit itu sampai hari ini. Saya tahu rasanya kena tunjuk muka sama orang. Kau nih malu-malukan keluarga. Kena tunjuk gitu tuh. Enak tak? Dan kata-katanya saya masih ingat. Biar dia tahu diri sekalian. Diam saya. Tak ada saya bantah. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Balas? Enggak. Gimana cara balasnya? Kasih hadiah. Doakan yang baik-baik. Lupakan kesalahannya. Udah. Tapi rasa sakit itu simpan jadi energi. Saatnya nanti aku naik di kanan atas zona Sulaiman, aku tidak akan begitu sama orang. Keren atau keren sekali? Antum mau enggak kayak gitu? Inilah Allahul Latifum bi'ibadih. Nanti begitu antum memperlakukan orang lain dengan lemah lembut juga, berbuat baik, ihsan dengan orang, Allah bukakan pintu rezeki antum jauh melebihi orang lain. Yang lain dikasih 1, antum 10. Percaya enggak? Percaya enggak? Orang 1, antum 10. Yang lain tuh 2, antum 100. Pegang kuat-kuat rasa sakit itu. Jaga, rawat, jangan sampai mati. Bukan untuk membenci orang lain atau membalas, tapi pegang, jangan sampai ada orang lain yang merasakan. Jadi gini, rasa sakit tuh kayak api gitu ya. Antum pegang, lalu antum peluk, lalu bilang, biar aku aja yang pernah merasakannya. Jangan sampai ada orang lain yang merasakan. Karena itu sudah ketemu. Apa? Wangi Pak. Udah 100-an. Ada TikTok udah 100-an. 20.000-nya udah habis ya? Oke. Bukannya 20.000 yang buat numpuk di sini? Kan ke arah sama Bupati suruh saya. Ya? Oh jajan, ayo tak titip. Oh jajan. Hah? Kan biasa ya kasih mobil. Oh iya. Yeay. Tak boleh beli permen. Iya. Ya. Yeay, dah. Baik Fatih. Jadi tadi saya bilang ini rasa sakit, antum pegang. Itu yang saya waktu bacakan hadis tentang anak yatim itu. Maukah aku jadi ayahmu, Aisyah jadi ibumu? Itu saya baca itu tuh pasti beli air mata saya. Karena saya tahu rasanya saat kita lagi, misalnya gini ya, kadang mama saya suka nyebut gitu. Tuh saya suka buang muka, kadang-kadang tuh nangis juga. Mama saya kadang-kadang nyeplos gitu. Cobalah kalau ayah masih ada ya. Bahagialah ada nengok kita nih. Nah itu saya cepat-cepat cari ember ke, cari apa gitu. Pengen juga gitu saya tuh. Tapi ya Allah punya kuasa beda kan. Maka saya ngajak kawan-kawan yang mungkin punya rasa sakit yang sama gitu, kehilangan ayah. Ya kan? Saya udah besar gitu, punya istri, punya anak, adalah ya. Adik-adik yang di pondok-pondok tuh loh, yang betul-betul yatim piatu tuh, yang betul-betul tak punya ayah. Kalau misalnya saya bilang kalau dia lagi senang,
Dia nak mengungkapkan senangnya sama siapa lah, ustadznya atau mungkin gurunya, mungkin belum tentu punya waktu untuk dia gitu. Teman-temannya mungkin tak. Misalnya dia habis dapat makan es krim misal gitu, atau dapat, maka saya kalau udah sedekah akbar tuh berdiri ya di atas tuh, nengok gitu. Mungkin mereka tidak nengok seperti yang saya tengok gitu, tapi di antara sekian ribu anak itu pasti ada 1-2 orang tuh yang besar hatinya, senang gitu, betul tak? Sampai saya pernah kok nengok anak-anak tuh makan ayam tuh dijilat-jilat dulu ayamnya, bukan langsung enggak, jilat-jilat dulu sampai tangan. Berarti enak sekali makanan itu. Kenapa saya bikin ayahman gitu? Karena saya tahu yang yatim itu banyak. Rasa sakit tuh energi. Jadi dalam sholat misal gitu ya, dalam apa? Dalam safar misal gitu. Orang bilang, Ustadz bisa bikin ini. Dalam hati tuh, ya Allah, mudah-mudahanlah Allah terima amal soleh ini gitu. Dan tolong ya Allah, alirkan pahalanya untuk kuburan ayah saya gitu. Alirkan pahala. Karena saya belum bisa balas gitu, belum mampu balas. Untuk ayah, untuk mama gitu ya, saya tahu diri, sangat tahu diri gitu, belum mampu saya balas kebaikan orang tua dan guru-guru saya. Maka kalau antum dengar SMK tuh, guru saya pernah bilang, di hati saya bilang, ya Allah, aku dapat ilmu ini dari guru, orang yang pernah mengajarkan aku ini. Alirkanlah pahala untuk beliau. Maka antum selain jaga adab sama orang tua, jaga adab sama guru, biar berkah ilmunya. Pintar banyak, akhi, orang pintar banyak, tapi orang yang punya adab itu sedikit, orang yang punya akhlak sedikit. Kan ada guru ideologis, orang tua ideologis, ayah ideologis, itu guru. Ada ayah biologis. Jadi kalau secara darah itu tersambungnya sama orang tua, tapi secara ruh itu kita tersambung sama guru. Karena guru yang banyak mengajarkan kita tentang Allah, ya kan? Bersyukurlah kalau ada di antara antum yang ayahnya, orang tuanya juga guru spiritualnya, mengajarkan tauhid. Saya kemarin Kak Iya kan di Mesir, Mas Gilang mau berangkat ke Mesir, titip saya nulis surat, tulis tangan, saya titip pesan-pesan untuk Kak Iya, tulis tangan saya, walaupun tulisan tangan saya jelek, saya tahu tulisan, tapi saya pengen tulis ini karena ini bisa dibaca sama dia berkali-kali nanti di sana. Saya kasih tulisan, adalah pesan-pesan saya. Salah satu pesan yang saya pesankan ke dia itu, nah, saya bilang, Kak Iya yang cantik dan soleha, saya bilang, pujian manusia tak bikin mulia, caci maki manusia tak bikin hina. Jangan pusing apa kata orang, jangan sibuk dengan penilaian manusia. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Itu ngelatih rasa, melatih al-latif dalam diri kita. Jadi lembut hati itu teman-teman, itu karena yang maha lembut juga hadir dalam kehidupan kita. Kalau keras hati, susah dinasehati, tidak mau terima masukan, baperan, sakit hati, dongkol, maunya nyerang orang ya, dinasihati tidak mau. Itu tanda Allah yang latif, tidak latif sama kita gitu. Paham tak?
Ya Latifu ya Latif, Allahu ya Latif. Saya pas nengok tadi kan banyak ayat ya, tapi begitu nengok kata-kata Latif tuh saya langsung, nah ini jangan mau bahas. Di luar ekspedisi kan? Antum ngira ayat ini yang dibahas? Ya Latifu ya Latif. Jadi jaga baik-baik guru-guru antum. Guru-guru tuh saya yakin tidak minta juga duit. Tapi kalau antum ada kasih dia. Guru-guru tuh saya yakin tidak minta hadiah. Tapi kalau antum ada rezeki berbagilah. Guru-guru antum tuh bukan masalah barangnya gitu. Ya kan? Tapi perhatiannya tuh yang mana. Antum belum mampu juga, belum ada untuk antum sendiri Quran, sudah doa Al-Fatihah kan. Saya tuh gitu. Guru-guru SD saya dulu ada yang sudah meninggal sebagian besar. Saya belum bisa nemuin kan. Guru-guru yang pernah ngajarkan saya Quran dulu, masih saya ketemu tuh, saya cium tangannya. Belum bilang ini udah jadi ustadz besar, enggak. Saya bilang saya anak murid masih. Antum guru saya bilang Bang Fajrin namanya, Ustadz Fajrin. Sekarang saya pernah ketemu di Masjid Al-Hikmah, Dr. Wahidin. Itu guru ngaji saya dulu yang ngajarkan saya ngaji. Sabar luar biasa. Saya ketemu beliau, saya cium tangannya. Nyampung lah, antum udah jadi ustadz besar. Enggak, saya bilang mana ada. Saya bilang saya anak murid ustadz, anak murid Bang Fajrin. Masih saya cium tangan saya. Hormat, respect. Beliau yang ngajarkan kita lebata kan. Jadi saya lagi main guli, main kelayap itu beliau datang ngajar ngaji. Pakai Honda, Yamaha warna biru, Alpaca apa pokoknya motor-motor jadul. Allah datang dah kan gitu kan. Main nih, tidak kecil. Ya, Latif. Semoga Allah lembutkan hati kita semua ya. Doa minta sama Allah, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Saya pun tadi itu pas nengok Allahu latifum bi'ibadi, ya Allah mudah-mudahanlah aku bisa berperilaku yang lemah lembut. Apalagi sama pasangan ya, sama istri, sama anak. Dan aku tidak nuntut orang itu mau baik sama aku, tidak. Aku yang harus memperbaiki. Masalah dia mau baik atau itu urusan dia sama Allah. Kan dia kena hisab juga, gitu ya saya mikir. Ya kan? Masing-masing tidak kena hisab. Masing-masing. Saya nih berdiri, Allah Rabbi. Kadang mau angkat kepala ya takut gitu. Cuman aku pertanggungjawabkan seluruh Indonesia nih. Orang bilang nyaman, enak Ustaz ya. Kok kita tak kena hisab tuh. Sebuti beras tuh. Itu jadi istighfar setiap hari. Pergi hari ini, hati-hati ya. Apa ke? Hah? Tadi pakai dari itu. Dipegang aja duit ya. Di hadiah tuh. Tapi tidak boleh beli permen. Ya, sama aku gitu nanti. Ke arah suruh kasih ganti. Buat semuanya ya. Ya. Nah, titik. Mati. Jadi ya Latifu ya Latif, ya Latifu ultuf bina. Ya Allah, wahai yang maha lembut, berlemah lembutlah Kau kepada kami, dan semoga kami juga bisa berlemah lembut sama orang lain. Latif itu apa ya? Penuh perhatian gitu, penuh kasih sayang. Tatapannya itu tatapan hangat gitu. Itulah kalau kita mau ngelihat umat ini, lihatlah dengan tatapan kasih sayang itu, yang tatapan Al-Latif. Mana Wan?
bagi-bagi beras Kiai sama teman-teman tukang parkir. Matanya harus mata-mata Al-Latif. Makanya bang, sholat lah bang, rokok ya atau neraka jahanam nanti. Itu bukan Latif namanya. Ayo bang, nanti ke masjid bang ya, main-main bang, mau jalan bang, ada kopi, ada mau main pingpong bisa gak? Sama-sama kita. Nah, itu. Mana Akamsi, anak kampung sini nih. Ijul, Zakwan, ini kan anak kampung sini nih. Siapa lagi? Dapi ya. Kan mainkanlah. Ajak abang-abang tuh sekitar. Sedih. Saya pun kadang-kadang malu gak di Serdam nih. Berapa kali parkir tuh tak mau dibayar budak-budak tuh. Bawa ya Ustaz. Lama sih ingat. Di mana lah mereka nih? Oh iya, Fraza. Makan siang Fraza tuh biasa mereka salaman. Oh iya. Ingat. Padahal yang ngasih makan juga bukan saya kan. Banyak orang-orang bayar kan. Tapi mereka tahu mereka. Bawa ya Ustaz, sila Ustaz. Masya Allah. Makasih bang, sehat-sehat bang. Siap Pak Ustaz. Nah, dapat saudara, keluarga gitu-gitu kan. Rezeki. Bukan buah dari kita kaya atau enggak. Kebaikan yang kita lakukan tuh balik ke kita lagi bang. Iya kan? Dah, itulah kira-kira hari ini. Tidak tahu saya tuh dapat apa. Yang jelas saya mau bahas ayat ini. Ya Latif, Lutuf bina. Semoga Allah makin hari tuh makin lembutkan hati kita ya. Makin lembut, makin lembut, makin lembut. Mudah neteskan air mata. Mudah meneteskan air mata tuh karena mengingat dosa ya. Nah, doakan saya ya Bang Kakak ya. Doakan saya, doakan anak istri saya, doakan Bunda Uum, doakan kami semuanya sekeluarga, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Wawa, ya kan, Mama, Ibu di Lampung, semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan Ayahman, ya, Ayahman itu kan panggilan anak-anak. Doakan Ayahman semoga selalu sehat dalam taat. Dan buat abang kakak semuanya juga saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Makasih banyak ya abang kakak semuanya sudah membersamai dari awal tadi mendoakan Bang Jerry, ada Ustadz Rama beserta istri, tadi sekeluarga mereka berangkat, beberapa Ustadz juga sudah berangkat, tadi ada Ustadz Nizar, Ustadz Adam, dan Bang Heri, suaminya Kak Mimim sedang safar. Doakan juga semoga semua yang safar hari ini dimudahkan, dilindungi Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah. Saya juga minta tolong didoakan ya. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.